Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Nurlidaya dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai sistem sosial budaya Indonesia. Sistem sosial budaya Indonesia merupakan tantangan dalam rangka menyelaraskan konsep pembangunan nasional dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sistem sosial budaya Indonesia sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia yang harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem sosial budaya Indonesia dapat terwujud apabila Pancasila menjadi nilai pendorong, penggerak, dan pembatas tata laku dan tindakan manusia Indonesia. Untuk itu, azas yang melandasi pola pikir, pola tindak, fungsi, struktur, dan proses sosial budaya Indonesia yang diimplementasikan haruslah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transformasi serta pembinaan sosial budaya harus berkepribadian Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah azas sistem sosial budaya Indonesia. Dalam hal ini, azas sosial budaya Indonesia terdiri atas 5 azas. Azas yang pertama adalah azas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang dimiliki manusia adalah bentuk rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ini didapatkan melalui semangat perjuangan dan takwa masyarakat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, dan untuk melengkapi kesempurnaan tersebut dalam setiap tindakan kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang kedua adalah azas merdeka. Dalam hal ini, kehidupan manusia harus mempunyai azas yang kedua adalah azas merdeka. Dalam hal ini, kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa. Azas yang ketiga adalah azas persatuan dan kesatuan. Indonesia meletakkan azas persatuan dan kesatuan sebagai azas sosial budayanya. Hal ini karena bangsa Indonesia terdiri atas beragam bahasa, suku, budaya, dan adat istiadat. Sehingga bangsa Indonesia mempunyai sumpah satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Azas yang keempat adalah azas kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Azas yang kelima adalah azas adil dan makmur. Dalam kehidupannya, masyarakat harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil, sehingga segala bentuk kehidupan menjadi hak yang dipertanggungjawabkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah pola pikir sistem sosial budaya Indonesia. Dalam hal ini, pola pikir sistem sosial budaya Indonesia terdiri atas yang pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, kehidupan beragama harus dapat mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah negara persatuan. Dalam penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Dalam memilih perwakilan atau pemimpinnya harus bermusyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya yang keempat adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam penyelenggaraan negara harus mempunyai politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Dan yang terakhir adalah budi pekerti.
Dalam kehidupan bermasyarakat, warga negara Indonesia harus memelihara budi pekerti dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Selanjutnya adalah pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. Dalam pola tindak sistem sosial budaya Indonesia, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibutuhkan tindakan seperti gotong royong, prasaja, musyawarah untuk mufakat, kesatria atau dalam arti kebenaran, keberanian, kesetiaan, dan perjuangan pantang menyerah demi kehidupan bersama. Dan yang terakhir adalah kehidupan yang dinamis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah fungsi sistem sosial budaya Indonesia. Fungsi sistem sosial budaya Indonesia dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Asas pola pikir, pola tindak, tata sosial, keluarga maupun organisasi, dan tata nilai sistem sosial budaya Indonesia harus diamalkan dan dihayati dalam diri pribadi, sehingga mampu berperan optimal dalam keluarga, organisasi maupun berbangsa dan bernegara. Misalnya saja dengan aktif mengikuti Karang Taruna yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai, menghormati hak-hak dan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah struktur sistem sosial budaya Indonesia. Struktur sistem sosial budaya Indonesia dapat merujuk pada nilai-nilai Pancasila, meliputi tata nilai, tata sosial, dan tata laku. Tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat harus meliputi nilai-nilai seperti nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai moral kebaikan atau etika, yang semuanya itu terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, serta falsafah dan janji yang luhur, janji bangsa Indonesia yang luhur. Yang kedua adalah tata sosial. Tata sosial dalam tata sosial Indonesia harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, dan yang terakhir adalah budi pekerti yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir adalah tata laku. Dalam hal ini, tindakan masyarakat harus berpedoman pada norma-norma keagamaan seperti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, norma-norma kesusilaan atau kesopanan, norma hukum adat setempat, dan norma hukum negara. Selanjutnya adalah proses sistem sosial budaya Indonesia. Proses sistem sosial budaya Indonesia berjalan beriringan dengan pembangunan nasional yang berkepribadian Pancasila. Dalam hal ini, proses sistem sosial budaya Indonesia dapat berjalan mendahului proses pembangunan nasional. Karena mengapa demikian? Karena hal tersebut digunakan untuk menyiapkan mental masyarakat dalam penerimaan pembaruan pembangunan nasional, sehingga dalam masyarakat memiliki kualitas seperti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, mandiri, tangguh, bekerja keras, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah transformasi sistem sosial budaya Indonesia. Pada dasarnya, pembangunan nasional merupakan suatu upaya melakukan transformasi atau perubahan masyarakat, yaitu perubahan masyarakat dari budaya masyarakat agraris tradisional menuju budaya masyarakat industri modern dan masyarakat informasi yang tetap berkepribadian Indonesia. Tetapi adanya perubahan tersebut memunculkan perubahan-perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat, seperti munculnya rasa keterasingan, gejala tindakan kekerasan dan kejahatan yang memanfaatkan teknologi yang canggih, meningkatkan tuntutan dan harapan masyarakat, atau munculnya counterculture, di mana munculnya gaya hidup baru akibat dari modernisasi masyarakat industri dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip
untuk menghindarkan perubahan-perubahan nilai negatif di dalam masyarakat, seperti meningkatkan kecerdasan umat manusia, meningkatkan kemampuan mandiri, memantapkan disiplin kerja, dan lain sebagainya. Sehingga kemajuan dan perubahan-perubahan nilai dalam sistem sosial budaya Indonesia diharapkan memberikan nilai tambah untuk proses pembangunan nasional selanjutnya. Seperti dalam arti misalnya sikap kebudayaan yang mendukung pembaharuan dalam pembangunan, kegiatan dan sarana iptek yang meningkat, semakin kokohnya kebudayaan nasional dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Contoh kasuistik yang saya angkat dalam implementasi sistem sosial budaya Indonesia adalah sistem sosial budaya Indonesia di pedesaan selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, dalam pedesaan itu kan masyarakatnya memiliki solidaritas yang tinggi dengan sistem kepercayaan yang tinggi juga, atau dengan mengangkat, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat mereka itu mengalami perubahan sistem sosialnya, seperti acara-acara keagamaan. Acara-acara keagamaan yang awalnya rutin dilakukan harus ditiadakan atau ditunda terlebih dahulu karena adanya kebijakan physical distancing. Physical distancing yang diinstruksikan oleh pemerintah, atau yang kebiasaan berjabat tangan di dalam masyarakat itu sendiri ketika bertemu itu kan sudah tidak ada, karena dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran virus corona yang semakin meluas, sehingga jabat tangan ketika bertemu di dalam masyarakat pedesaan ini juga tidak ada sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehingga menurut saya sistem sosial budaya Indonesia dalam masyarakat pedesaan selama pandemi COVID ini juga mengalami perubahan, seperti misalnya berkurangnya interaksi dalam masyarakat pedesaan karena kebijakan physical distancing itu tadi, atau untuk memutus mata rantai penyebaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan atas perhatiannya dari teman-teman dan juga Bapak Ismail, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.